Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizda Rodatul Jannah, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Doa Bangsa. Namun sebelumnya, jangan lupa like, comment, and subscribe Doa Bangsa TV channelnya Edukasi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai proses penyelenggaraan jenazah. Di part yang pertama, di situ saya menjelaskan tentang pengertian, sebab-sebab, dalil, dan kemudian hikmah daripada penyelenggaraan jenazah. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur tata laksana dalam proses penyelenggaraan jenazah tersebut. Nah, ada 4 proses ya dalam penyelenggaraan jenazah tersebut. Yang pertama adalah memandikan jenazah, kemudian yang kedua adalah mengkafan jenazah, dan yang tiga menyolatkan jenazah, dan yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang tata laksana memandikan jenazah itu seperti apa sih? Ya, kita ketahui dulu, memandikan jenazah ini merupakan sebuah kegiatan ya untuk menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar yang menempel pada tubuh jenazah tersebut, sehingga itu perlu dibersihkan. Nah, selain daripada itu, ya ada persyaratan ya. Bagaimana sih orang yang memandikannya itu? Ya ada syarat khusus untuk orang yang memandikan. Yang pertama adalah tentunya Islam. Mengapa harus Islam? Karena ketika seseorang itu meninggal, ya kemudian agamanya Islam, maka harus dilaksanakan prosesi penyelenggaranya itu secara Islam sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kemudian berakal dan balik. Yang ketiga adalah berniat untuk memandikannya. Dan yang keempat adalah orangnya dapat terpercaya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seseorang itu paham dan tahu bagaimana proses daripada memandikan jenazah itu seperti apa. Sekaligus dia juga bisa menjadi orang yang dapat dipercaya dalam segi menyimpan aib daripada jenazah tersebut. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya ketika kita mampu menjaga aib orang lain, maka aib kita sendiri akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syarat umumnya itu seperti apa? Nah, syaratnya adalah yang pertama, syarat umumnya adalah jika misalkan seseorang itu yang meninggalnya itu laki-laki, maka orang yang memandikannya pun itu juga harus laki-laki. Siapa saja? Yang pertama boleh ayahnya, kemudian kakeknya, keluarga terdekatnya, atau misalkan mahramnya seperti istrinya, itu juga boleh ikut memandikan jenazah tersebut. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah jika yang meninggalnya itu perempuan, ya maka yang memandikannya pun harus perempuan. Siapa saja diantaranya? Yang pertama adalah neneknya, kemudian boleh ibunya, keluarga terdekatnya, dan yang terakhir adalah mahramnya ataupun suaminya itu juga boleh ikut dalam memandikan jenazah tersebut. Nah, kemudian jika yang meninggalnya itu adalah seorang anak kecil, ya maka yang memandikannya itu boleh dari laki-laki maupun dari perempuan. Ya, yang jelas kalau bisa ya lebih baiknya diambil dari keluarga sendiri. Dan yang terakhir adalah ini persyaratan daripada orang yang memandikan yang terakhir. Jika misalkan ada yang meninggalnya itu seorang perempuan, kemudian jenazah perempuan tersebut tidak memiliki kerabat, tidak memiliki keluarga, tidak ada seseorang yang dapat memandikan secara mahramnya gitu. Maka apa langkah selanjutnya? Yaitu langkahnya adalah tidak perlu dimandikan, cukup untuk ditayamumkan. Ya jika memang ya dalam proses memandikan tidak ada mahram bagi jenazah perempuan tersebut, maka boleh itu ditayamumkan. Dan ini hukumnya berlaku juga untuk jenazah laki-laki, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih cara memandikan jenazah itu? Ya, ada hal yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah tentunya siapkan tempat yang layak untuk memandikan jenazah tersebut. Kemudian yang kedua adalah kecukupan air untuk nantinya memandikan jenazah tersebut. Yang ketiga adalah menyediakan sabun ataupun wewangian seperti kapur barus ataupun yang lainnya gitu. Yang penting wewangian. Nah, kemudian sediakan pula sarung tangan. Selanjutnya apa yang harus dipersiapkan? Salah satunya yaitu menyediakan handuk yang bersih dan kering tentunya. Ya, dan yang terakhir adalah menentukan orang yang akan memandikannya. Seperti itu. Itu
hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum memandikan jenazah. Nah sekarang ya, bagaimana proses ataupun tata cara dalam memandikan jenazah? Yang pertama adalah meletakkan jenazah di tempat yang sudah disediakan, ya. Kemudian jika jenazah itu masih menggunakan pakaian, ya pakaian sebelumnya, maka itu harus dibuka terlebih dahulu. Selanjutnya adalah menutup bagian tubuh jenazah tersebut dengan kain basahan, ya, sehingga auratnya itu tidak terlihat. Nah, untuk laki-laki ini auratnya ataupun yang harus ditutupnya itu dari bagian pusar sampai lutut, dan untuk perempuan itu seluruh tubuh, ya, kecuali muka yang harus ditutupnya. Setelah bagian tubuhnya sudah ditutup, kemudian membersihkan bagian perutnya, ya, membersihkan bagian yang ada di dalam perutnya, seperti kotoran yang ada dalam perutnya itu diurut, ya, dari atas ke bawah secara perlahan, ya, tidak menyakiti mayat, secara pelan-pelan, ya, menggunakan sarung tangan. Setelah posisinya memang sudah dikeluarkan semua isi yang ada di perut tersebut. Nah, kemudian adalah membersihkan bagian-bagian yang lainnya, seperti membersihkan gigi, kemudian membersihkan lubang hidung, kemudian lubang telinga. Nah, itu juga perlu dibersihkan. Sembari disiram oleh air agar si najisnya itu bisa mengalir dan tidak ada pada tubuh jenazah tersebut. Nah, setelah dipastikan semuanya dikeluarkan, ya, najis yang ada di dalam tubuhnya dikeluarkan, proses selanjutnya adalah penyiraman. Nah, penyiraman ini dilakukan sebanyak jumlahnya itu jumlah ganjil. Itu bisa dilakukan penyiraman sebanyak 3 ataupun 5, ya, atau misalkan 7. Nah, pada siraman yang pertama ini, ya, sebelum proses penyiraman, itu tubuh jenazah itu seluruhnya dibasahi, kemudian menyabun dan menggosok badan jenazah tersebut sehingga tidak ada najis yang menempel. Setelah sudah digosok kemudian disabunkan, itu prosesnya adalah penyiraman. Nah, penyiraman ini boleh dilakukan sebanyak 3, 5, dan sebagainya. Nah, pada siraman yang pertama itu airnya berupa air yang dicampur oleh air sabun boleh, atau misalkan dulu itu biasanya menggunakan daun bidara itu untuk membersihkan, ya. Setelah penyiraman pertama, kemudian pada penyiraman kedua itu dilakukan dengan air biasa saja untuk menghilangkan kotoran pada siraman pertama. Kemudian yang terakhir adalah dengan menyirami air yang sudah diberi kapur barus. Nah, ini proses yang terakhir, yaitu nanti penyiramannya menggunakan air kapur barus. Setelah semua proses itu dilakukan, ya, untuk diketahui bahwasanya ketika penyiraman itu alangkah baiknya dilakukan dari bagian anggota tubuh sebelah kanan dan anggota wudhu yang lainnya. Itu yang perlu dibasahi ataupun dibersihkan. Kemudian setelah proses itu dikeringkan menggunakan handuk, ya, pastikan semua bagian tubuhnya kering. Setelah itu jika posisinya perempuan, jika misalkan yang meninggalnya perempuan, kemudian jenazah tersebut memiliki rambut yang panjang, ya, maka sebaiknya disunahkan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya jika seperti itu, alangkah baiknya dikepang menjadi 3 bagian, bagian kanan, kiri, dan bagian tengah. Jadi itulah proses cara memandikan jenazah. Baik, kita lanjutkan untuk proses penyelenggaraan jenazah yang kedua setelah memandikan, yaitu mengkafani jenazah. Nah, di sini juga hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum mengkafani jenazah, diantaranya yang pertama tentunya, ya, yang harus dipersiapkan adalah kain kafan. Dan kain kafan yang digunakan itu sebaiknya berwarna putih. Ini disunahkan, ya, dalam sebuah hadis juga diterangkan bahwasanya lebih baik menggunakan kain kafan yang berwarna putih. Nah, kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kapas. Ini digunakan untuk menutup lubang-lubang yang ada pada organ tubuh jenazah tersebut. Nah, kemudian siapkan juga tali untuk mengikat jenazah tersebut, ya. Kemudian kapur barus ataupun wewangian yang nantinya juga digunakan ketika proses mengkafani jenazah. Nah, setelah bahan-bahan itu sudah dipersiapkan dengan baik, ya, maka langkah selanjutnya adalah proses dalam mengkafani jenazah. Yang pertama adalah bentangkan ataupun letakkan tali
ya untuk mengikat jenazah tersebut sebanyak 5 ya. Perkirakan saja di bagian ujung kepala, kemudian dada, kemudian tali yang ketiga di bagian perut, tali yang keempat di bagian lutut, dan yang terakhir adalah di ujung kaki. Jadi perkirakan saja posisi talinya. Setelah talinya itu diposisikan sesuai dengan jarak dan ukurannya, ya. Kemudian selanjutnya adalah bentangkan kain satu demi satu, ya. Kalau untuk laki-laki ini disunahkan sebanyak 3 dan untuk perempuan disunahkan sebanyak 5. Namun ya sekurang-kurangnya ketika proses mengkafani itu 1 lembar juga boleh, tetapi disunahkan 3 atau 5. Nah, setelah lembar demi lembar sudah dibentangkan kain kafan tersebut, nah setiap lembaran itu ditaburi dengan kapur barus. Nah, setelah ditaburi kapur barus, kemudian letakkan jenazah tersebut di atas kain kafan yang sudah disediakan, ya. Kemudian posisikan juga dengan tali yang sudah ditetapkan atau diterapkan, ya. Setelah itu, sebelum ditanggalkan, ya, posisikan tangan jenazah tersebut sidakep. Nah, setelah itu, setelah diposisikan sidakep tangannya, barulah helai demi helai kain kafan itu ditanggalkan. Ya, sebaiknya posisi kain kafan yang didahulukan itu adalah kain kafan sebelah kiri dari bagian jenazah tersebut, ya. Kemudian posisinya kain yang sebelah kanan itu berada di atas, seperti itu. Setelah kainnya itu dibungkus satu demi persatu sehingga tidak ada anggota tubuh dari jenazah tersebut terlihat, maka langkah selanjutnya adalah mengikat setiap bagian tubuh jenazah tersebut, ya. Yang pertama di atas ataupun di ujung kepala, kemudian di bagian dada, kemudian yang ketiga di bagian perut, kemudian yang keempat di bagian lutut, dan yang terakhir di bagian ujung kaki. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga adalah bagaimana proses tata laksana menyolati jenazah. Ada hal yang perlu diketahui terlebih dahulu. Tujuan daripada proses mensolati jenazah ini adalah semata-mata meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya jenazah tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tata cara ataupun pelaksanaannya itu yang pertama adalah tentunya berniat salat mayat. Nah, niatnya itu seperti ini. Usolli ala hazal mayyiti arba rakaatin fardu kifayatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat melakukan salat mayat 4 takbir fardu kifayah menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Nah, kalau misalkan yang meninggalnya itu adalah perempuan misalkan, maka mayyiti itu diganti menjadi mayyitati, ya, seperti itu. Nah, yang perlu diketahui juga ya posisi daripada jenazah yang meninggal tersebut, ya. Jika misalkan yang meninggalnya itu laki-laki, maka posisi imam itu berada tepat di kepala jenazah tersebut. Nah, kemudian jika yang meninggalnya itu adalah perempuan, ya, maka posisi daripada jenazah tersebut berada di pinggang jenazah perempuan tersebut. Nah, kita lanjutkan setelah berniat, ya, di sini langsung melakukan 4 takbir. Takbir yang pertama adalah membacakan surat Al-Fatihah. Untuk takbir yang kedua adalah membacakan salawat Nabi. Contohnya seperti ini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, seperti itu. Dan untuk takbir yang ketiga adalah membaca doa untuk mayat. Doanya seperti ini, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waqrim nuzulahu wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wassalji wal barodi wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan minal darihi wa ahlan min ahlihi wa qihi fitnatil qabri azabannar. Nah, itu adalah merupakan sebuah doa untuk mayat. Dan untuk takbir yang keempat adalah membaca salam, ya. Dan doanya seperti ini, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, dan diakhiri dengan salam, ya. Selanjutnya, proses yang keempat ini adalah menguburkan jenazah, ya. Proses yang terakhir setelah tadi memandikan, kemudian mengkafani, menyolati, dan yang terakhir ini adalah menguburkan jenazah. Hal yang perlu dipersiapkan sebelum menguburkan jenazah itu adalah
mempersiapkan makam tentunya. Nah, untuk kedalaman makam ini ya, sebaiknya ukuran kedalamannya itu adalah 4 hasta atau 2 meter. Mengapa harus 2 meter? Nah, ini untuk meminimalisir supaya bau yang dimunculkan dari jenazah tersebut tidak tercium ya, dan kemudian selain daripada itu supaya ya jenazahnya tidak dimakan oleh binatang buas. Nah, jadi alangkah baiknya 2 meter ataupun 4 hasta. Nah, kemudian selain daripada menyiapkan kedalaman kuburan, kemudian di dalam kubur tersebut disediakan juga yang namanya liang lahat. Liang lahat ini adalah lubang yang menjorok ke dalam ya untuk penyimpanan jenazah tersebut. Nah, liang lahat ini ukurannya disesuaikan dengan ukuran tubuh jenazah tersebut ya, posisinya menghadap kiblat tentunya ya, sehingga nanti ketika jenazah tersebut dimasukkan itu cukup gitu. Baik, selanjutnya adalah tata cara bagaimana menguburkan jenazah. Yang pertama adalah jenazah dikeluarkan dari keranda mayat, kemudian ya dimasukkan ke dalam kubur. Yang didahulukan itu adalah kepalanya terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah diangkat, ya, dimasukkan ke dalam kubur, kemudian meletakkan jenazah di lubang liang lahat dalam keadaan miring ke kanan serta kepalanya dihadapkan ke kiblat. Jadi langsung dimiringkan posisinya jenazah tersebut ya sembari menghadap kiblat. Selanjutnya adalah membuat bantalan dari tanah dan diletakkan di bawah pipi jenazah, kemudian di leher, bagian belakang, punggung, pinggul, serta paha. Nah, ini juga perlu dipersiapkan. Langkah selanjutnya adalah membuka seluruh tali ya yang mengikat pada jenazah tersebut. Kemudian ya, tali yang paling atas itu dibuka sampai mukanya terlihat dan nanti posisi pipinya itu menyentuh tanah seperti itu. Nah, selanjutnya menutup liang lahat dengan papan atau bambu agar tidak terkena reruntuhan tanah. Setelah itu menutup lubang kubur dan dengan tanah secara perlahan-lahan seraya mendoakan jenazah agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah timbunan makam sempurna dengan ketinggian tanah sekitar 1 jengkal, maka disunahkan menaburkan 3 genggam tanah ke arah makam. Dan yang terakhir adalah sebelum meninggalkan makam, memanjatkan doa untuk jenazah sebelum meninggalkan kuburan. Semoga jenazah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, itulah keempat proses dalam penyelenggaraan jenazah. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dijelaskan secara jelas gitu ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.